Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Menguasai diri adalah anak kunci dari segala kemajuan dan kebahagiaan. Selamat pagi sahabat muslim pecinta RCA. Bertemu lagi dengan saya Nafa di program acara Ihsaniyah Class on Air edisi hari Rabu 17 Februari 2021. Oke, kita udah bersama Ibu Desi dari SD Gajah Mada. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kenapa? Baik. Oke Bu, kita mau belajar tentang apa nih Bu? Belajar tema 7, subtema 3. Oke Bu, mungkin kita bisa langsung jelaskan. Oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Selamat pagi anak-anakku, soleh-soleha kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Dan selamat pagi rekan-rekan guru serta sahabat muslim pecinta radio Citra Angkasa Ihsaniyah FM. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini Rabu 17 Februari 2021 Bu Desi bisa hadir di Radio Citra Angkasa Ihsaniyah FM dalam program live broadcast pembelajaran daring kelas 5 SD Ihsaniyah Gajah Mada Kota Tegal. Nah, di kesempatan kali ini Bu Desi tidak sendirian nih. Bu Desi ditemani oleh Bu Aul selaku guru olahraga kelas 5. Halo, assalamualaikum. Nah, kami berdua akan membawakan pembelajaran daring kelas 5 pada pagi hari ini. Nah, di musim pandemi seperti ini, soleh-soleha jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh serta menerapkan protokol kesehatan 5M ya, seperti mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, mengenakan masker atau face shield ketika berpergian, menjaga jarak ketika berada di tempat umum, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Baiklah Nanda soleh-solehanya para juara, pada kesempatan kali ini Bu Desi akan memberikan materi pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, muatan pembelajaran PPKN, SPDP, dan IPS. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya di Indonesia. Yang kedua, seni rupa daerah di Indonesia. Dan yang ketiga, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan belajar. Dengan belajar yang keras dan sungguh-sungguh, maka generasi penerus bangsa bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Selain belajar, apalagi yang bisa dilakukan oleh pelajar ya Bu Aul? Yaitu dengan melestarikan budaya bangsa Bu Desi. Jadi, para generasi berupaya melestarikan budaya yang sudah ada di Indonesia dan tetap mempelajarinya sehingga identitas Indonesia tetap terjaga. Karena kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur, cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Wah, lengkap sekali nih penjelasan dari Bu Aul. Terima kasih ya Bu Aul. Iya, sama-sama Bu Desi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak simak penjelasan dari Bu Desi ya. Beda budaya, tetap saudara. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu.
Berikut ini adalah usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat lebih banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari dari daerah dan suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Mengembangkan budaya daerah sendiri, berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu akan muncul rasa mencintai, dan pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Wah, memang benar sekali ya Bu Desi, jika di negara kita itu terdiri dari keragaman suku dan budaya. Benar sekali nih Bu Aul, keragaman suku di Indonesia bahkan bisa kita jumpai di lingkup sekolah. Wah, contohnya seperti apa nih Bu Desi? Di sekolah, kita ada anak-anak yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Aceh, bahkan ada yang keturunan Arab Bu Aul. Beraneka ragam sekali ya Bu. Iya Bu Desi, kalau di sekolah kita saja terdiri atas banyak suku, apalagi di daerah lain ya, pasti lebih banyak juga. Nah, Ananda Soleh-Soleha, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Bu Aul ya. Iya. Perbedaan di lingkungan sekolah. Perilaku di lingkungan sekolah-sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah, banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah, yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, bagaimana caramu bersikap, menghormati dan menghargai sesama teman? Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Menolong teman tanpa membedakan wujud nyata sikap saling menolong. Sikap menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain-lain. Menumbuhkan semangat persaudaraan bertikai hanya mengingatkan salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Wah, terima kasih nih Bu Aul atas penjelasannya. Jadi, ketika di sekolah, kita harus berbuat baik kepada sesama teman tanpa saling membedakan. Karena semua adalah saudara ya Bu Aul. Betul sekali Bu Desi. Selain itu, kita juga harus meneladani sikap para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Meneladani sikap para pahlawan, contohnya seperti apa ya Bu Aul? Contohnya yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Oke Bu, kita bisa istirahat sejenak. Dan buat para pecinta RCA, jangan kemana-kemana, tetap stay tune di 93.2 RCA Isana FM.
SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Sembodro nomor 14, Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik, dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Masih di kawasan kampus SMK Ihsaniyah Tegal 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, masih bersama saya Nafa di sini di Ihsaniyah Class on Air dan Ibu Desi dan Ibu Aul. Iya. Masih semangat kan, Bu? Masih, alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan pembahasan yang terpotong tadi. Ya. Baiklah, Nanda soleh-soleha, sekolahnya para juara, kembali lagi ya di pembelajaran daring kelas 5 SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara ya, bersama Bu Desi dan Bu Aul. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Jenis-jenis dari bentuk seni rupa itu apa saja, Bu Desi? Bentuk seni rupa seperti seni tekstil, batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni lukis, dan seni patung ya, Bu Aul.
Banyak sekali ya Bu, pasti hasil dari kesenian dan kerajinan seni rupa sangat bagus dan indah. Betul sekali nih Bu Aul. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, soleh-soleha dapat merasakannya. Nah, sekarang simak ya penjelasan dari Bu Desi. Seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik. Nah, hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Nah, yang pertama ini ada seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif Megamendung yang terkenal. Nah, selanjutnya tadi yang pertama itu ada seni lukis daerah. Yang kedua ada seni patung daerah. Untuk seni patung daerah akan dijelaskan oleh Bu Aul. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang ditinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka, walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan. Patung yang dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Dan yang ketiga ada seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Karya seni kriya seperti batik, songket, dan tenun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karya seni tekstil biasanya
digunakan pada acara penting dalam masyarakat adat, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Seni tekstil selalu menjadi bagian penting suatu daerah. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu, sehingga berbentuk sebuah benda seni anyam, dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjangan, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Perhatikan beberapa contoh hasil seni anyaman berikut ini. Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Ukiran Jepara atau Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Wah, banyak sekali ya Bu Desi ragam seni rupa di Indonesia. Betul sekali nih Bu Aul, dan pastinya indah-indah sekali hasil kerajinannya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang seni rupa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materinya MUPEL IPS. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan ya? Nah, simak ya tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang merah, remaja atau PMR menjadi duta seni. Kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang. Nah, jadi untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa, generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Jadi untuk soleh-soleha, berusahalah untuk menjadi yang demikian ya.
Nah, ternyata selain belajar, ada juga hal yang bisa kita terapkan untuk mengisi kemerdekaan nih soleh-soleha. Wah, ada apa lagi nih Bu Aul? Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Bu Desi. Wah, betul sekali nih Bu Aul. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Oke Bu, kita bisa istirahat sejenak, dan buat sahabat muslim pecinta RCA jangan kemana-kemana, tetap stay tune di 93.2 RCA Isania FM. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Isania, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Isania, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Isania, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Isania memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Isania, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah.
ini Anda sedang mengikuti Ihsannya Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsannya FM Tegal. Masih di kampus SMK Ihsaniyah Tegal 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, masih bersama saya Nafa di Ihsaniyah Kelas on Air dan Ibu Desi. Masih semangat kan, Bu? Semangat, Mbak Nafa masih semangat? Ya, masih. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan pembahasan yang terpotong tadi. Ya. Ya baiklah, Nanda soleh-solehanya para juara, kembali lagi ya di pembelajaran daring kelas 5 SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Tadi cara yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, ini dalam sidang BPUPKI ini ada 3 pengusul tokoh, yaitu yang pertama Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian ada yang kedua Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ketiga tokoh ini yaitu mengusulkan dasar negara atau Pancasila. Nah, dari ketiga tokoh tadi, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut termuat isi rumusan Pancasila dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi ini adalah sekilas tentang Pancasila atau lahirnya Pancasila. Kemudian ada peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.
Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Nah, itu tadi sekilas tentang lahirnya Pancasila dan peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Jadi kita hidup juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, baiklah Nanda Soleh-Soleha sekolahnya para juara. Ternyata kita sudah memasuki penghujung acara. Sebelumnya Bu Desi akan membacakan kesimpulan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Yang ketiga, pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu dari Bu Desi dan Bu Aul. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang tepat, mohon dimaafkan ya. Dan sampai jumpa kembali dalam pembelajaran daring kelas 5 selanjutnya. Tetap semangat belajar dan semangat berbakti kepada orang tua ya. Soleh-solehannya para juara SD Sania Gajah Mada, sekolahnya para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswi dan pecinta RCA. Jangan kemana-kemana, tetap stay tune. Dan setelah ini ada acara Isania Class on Air. Saya Nafa pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsania FM. Mengikuti program Ihsania Class on Air. Nantikan Ihsania Class on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsania FM.